Saat itu aku sedang berada di pemakaman ibuku. Suamiku berkata, kita cerai saja. Lagi pula ibu mertua sudah meninggal, jadi tidak ada alasan lagi untuk kita terikat. Urus saja perusahaan bangkrut itu sendirian. Tak lama kemudian, ibu mertuaku menimpali, selama ini kami sabar hanya karena ibumu, katanya putri direktur. Makanya kami setuju anakku menikahimu. Ternyata perusahaannya miskin. Itulah yang dikatakan suami dan ibu mertuaku kepadaku, yang baru saja kehilangan ibuku, 7 tahun. 7 tahun pernikahan kami seolah terhapus hanya dengan beberapa patah kata. Apakah suamiku tidak pernah tulus padaku sejak awal? Mengapa ibu mertuaku begitu membenci ibuku? Tapi, sifat asli yang mereka tunjukkan tidak berhenti di situ. Ketika aku kembali ke rumah setelah pemakaman, barang-barang suamiku sudah lenyap tanpa jejak. Dan beberapa hari kemudian, aku mengetahui sebuah fakta yang mengejutkan. Ada sebuah rencana yang telah mereka siapkan sejak lama. Yang lebih mengejutkan, ada orang tak terduga yang terlibat dalam rencana itu. Pertarungan yang mempertaruhkan nasib 300 orang. Mereka yang mencoba merebut apa yang telah ibuku lindungi seumur hidupnya. Dan hadiah terakhir yang ibuku tinggalkan untukku. Akankah aku kehilangan segalanya? Ataukah akhir yang berbeda menantiku? Mulai sekarang, aku akan menceritakan kisah itu. Jika kalian mendengarkan sampai akhir, kalian akan tahu siapa iblis yang sebenarnya. Agar lebih nyaman didengarkan sambil mencuci piring, jalan-jalan, atau sebelum tidur, cukup tekan tombol subscribe sekarang. Teater kisah kita akan otomatis menyiapkan episode berikutnya untukmu. Aku Dewi Lestari, 35 tahun, seorang peneliti di tim pengembangan obat baru di PT Jaya Medica. Hari ini pun aku menghabiskan malam di laboratorium, sel-sel di bawah mikroskop tampak bergerak seolah menari. Sudah lewat jam 11 malam, tapi aku masih belum puas dengan hasil eksperimen dan terus memeriksanya kembali. Belum selesai juga? Pintu laboratorium terbuka dan bagus, suamiku masuk. Di tangannya ada kantong plastik dari minimarket. Ilmuwan kita ini mau lembur lagi, ya? Makan ini dulu sambil kerja. Suamiku meletakkan nasi bungkus dan kopi hangat di atas mejaku. Kami sudah menikah 7 tahun, tapi perhatiannya yang seperti ini saat aku lembur tidak pernah berubah. Setidaknya, dari luar kelihatannya begitu. Terima kasih. Kamu juga lembur, ya? Membereskan data akuntansi? Ya. Akhir bulan, kan? Harus siapkan laporan untuk ibu juga. Suamiku memijat bahuku dengan lembut. Saat itu, terdengar suara sepatu hak tinggi dari koridor. Ibuku, kalian berdua masih di sini? Ibu Kartika Wijaya, Direktur Utama PT Jaya Medica. Ibuku, masuk ke laboratorium dalam perjalanan pulangnya. Meski sudah berusia awal 60-an, karismanya masih sangat kuat. Ibu juga baru mau pulang, ada persiapan untuk rapat dewan direksi, jadi agak telat. Kalian berdua sudahi saja dan pulang. Biar ibu yang jaga perusahaan, kalian jaga kesehatan dulu. Ibuku selalu seperti itu. Beliau selalu bilang akan bertanggung jawab atas perusahaan, jadi kami tidak perlu khawatir. Setelah ayahku meninggal mendadak 10 tahun lalu, ibuku seorang diri memimpin perusahaan ini, PT Jaya Medica. Yang didirikannya bersama ayah, adalah hidupnya. Baik, Bu. Sebentar lagi kami selesaikan ini. Setelah ibuku pergi, suamiku bangkit lebih dulu. Aku bereskan barang-barangku di mejaku dulu, nanti aku tunggu di bawah, aku siapkan mobilnya. Kamu selesaikan saja pelan-pelan. Setelah suamiku keluar, aku merapikan peralatan lab sambil memandang keluar jendela. Di parkiran kantor, masih ada beberapa mobil dengan lampu menyala. Ada sekitar 300 karyawan yang bekerja di Jaya Medica, dan mereka semua, sepertiku, bekerja sampai larut demi keluarga. Ponselku berdering. Ibu mertuaku? Beliau tinggal terpisah, sekitar 1 jam perjalanan dengan mobil, tapi setiap hari selalu menelepon untuk memeriksa kegiatan kami. Masih di kantor? Iya, Bu. Sebentar lagi pulang. Setiap hari pulang telat. Kukira jadi anak direktur kerjanya santai, ternyata cuma pura-pura rajin, ya? Aku menarik napas dalam-dalam. Bukan begitu, Bu. Ada eksperimen penting. Iya.
Bagus sibuk sekali mengurus semua pekerjaan akuntansi. Kamu enak ya cuma lihat-lihat mikroskop di lab. Suara ibu mertuaku selalu tajam. Awalnya kupikir itu hanya kecemburuan kecil seorang mertua pada menantunya. Tapi seiring waktu, duri dalam kata-katanya semakin tajam. Bagus itu yang benar-benar menjalankan perusahaan. Tanpa mengerti angka, bagaimana perusahaan bisa jalan? Ibumu itu sudah tua. Seharusnya perlahan-lahan memberikan pekerjaan yang lebih penting ke Bagus. Iya, Bu. Saya mengerti. Oh, dan hari Minggu depan datang ke rumah. Ibu masakan rendang kesukaan Bagus? Baik. Nanti saya sampaikan ke Mas Bagus. Setelah menutup telepon, aku terdiam sejenak. Hidupku selalu berputar di antara tiga poros ini, perusahaan dan ibu, serta suami dan ibu mertuaku. Saat itu, aku percaya keseimbangan ini akan bertahan selamanya. Saat berjalan keluar dari lab, aku melihat lampu di ruang tim akuntansi masih menyala. Dari balik pintu kaca, aku bisa melihat suamiku. Tapi di sebelahnya ada orang lain, Rani Puspita, salah satu staf di tim akuntansi. Mereka berdua melihat ke satu monitor dan mendiskusikan sesuatu. Aku mengamati sejenak, Rani membawa 2 cangkir kopi dan memberikan satu kepada suamiku. Suamiku menerimanya dengan wajar sambil tersenyum. Itu hanya pemandangan biasa antara atasan dan bawahan yang sedang lembur, tapi entah kenapa ada sedikit rasa tidak nyaman di hatiku. Aku menggelengkan kepala dan berjalan menuju lift. Aku hanya lelah, makanya berpikiran aneh. Aku berkata pada diriku sendiri. Aku tiba di parkiran lebih dulu, tak lama kemudian suamiku menyusul. Maaf lama, tidak apa-apa. Aku juga baru sampai. Dalam perjalanan pulang, suamiku berkata, keuangan perusahaan sepertinya sedang sulit akhir-akhir ini. Ibu juga kelihatan khawatir. Ibu bilang begitu? Beliau tidak bilang langsung, tapi kelihatan dari raut wajahnya. Aku sudah berusaha membantu semampuku, tapi ada batasnya. Suamiku menghela napas. Jujur, sepertinya ibu sudah terlalu lama memikul semuanya sendiri. Sudah saatnya sedikit demi sedikit diserahkan pada yang lebih muda. Ibu masih kuat. Dan perusahaan ini kan ibu yang bangun bersama ayah. Aku tahu. Cuma bicara saja. Malam itu, aku berbaring di tempat tidur menatap langit-langit. Bagus sudah tertidur lelap. Lampu-lampu kota yang berkelip terlihat dari jendela. Aku berpikir, hari-hari biasa seperti ini akan terus berlanjut. Ibu menjaga perusahaan. Suamiku membantunya. Dan aku fokus pada pengembangan obat baru. Omelan ibu mertuaku hanyalah bagian dari rutinitas. Saat itu aku tidak tahu. Retakan dalam kehidupan yang tampak normal itu sudah mulai muncul. Dan retakan itu akan segera mengubah hidupku sepenuhnya. Keesokan paginya, aku bangun pagi seperti biasa untuk bersiap-siap ke kantor. Suamiku masih tidur. Di dapur, aku membuat roti panggang sambil memikirkan rencana eksperimen hari ini. Setibanya di kantor, ibuku sudah berada di ruangannya. Aku masuk untuk menyapa. Bu, pagi sekali datangnya. Ada rapat penting hari ini. Proyek obat barumu bagaimana? Sedang persiapan uji klinis tahap akhir, Bu. Bulan depan sepertinya sudah bisa presentasi hasil. Ibuku mengangguk dengan ekspresi puas. Bagus sekali. Dewi, kamu tahu kan? Perusahaan ini bukan hanya milik kita, karyawan yang bekerja di sini, dan keluarga mereka, semua itu tanggung jawab kita. Saya tahu, Bu. Kamu sudah lihat sejak kecil, kan? Bagaimana ayah dan ibu membangun perusahaan ini? Manajemen itu bukan sesuatu yang dipelajari dari buku, tapi dari pengalaman langsung. Kamu harus terus melihat dan belajar. Suatu saat nanti, kamu yang akan meneruskan posisi ini. Aku tersenyum. Ibu kan masih sehat. 20 tahun lagi juga masih bisa kerja. Ibuku ikut tersenyum, tapi ada bayangan aneh di balik senyumnya, seolah beliau punya firasat. Tetap saja harus bersiap. Siapa yang sangka ayahmu akan pergi begitu cepat? Suara ibuku bergetar sejenak. 10 tahun berlalu, tapi kekosongan yang ditinggalkan ayah masih terasa di hati ibuku. Bu, tidak apa-apa, cuma bicara saja. Sana bekerja. Hari ini kita semangat lagi. Aku keluar dari ruangan ibu dan menoleh ke belakang. Ibuku sedang memandang keluar jendela.
Sinar matahari menyinari rambutnya yang mulai memutih. Pemandangan itu entah kenapa terlihat sepi. Itulah percakapan normal terakhirku dengan ibu di ruangannya. Saat berjalan di koridor, aku berpikir, ibu benar. Suatu saat aku akan meneruskan perusahaan ini, tapi itu masih jauh di masa depan. Ibu masih sehat, dan perusahaan berjalan baik, cukup lakukan seperti sekarang. Namun, masa depan yang jauh itu datang lebih cepat dari yang kuduga, dan dengan cara yang tak terduga. PT Jaya Medica adalah perusahaan yang didirikan orang tuaku setelah mereka menikah. Dimulai dari laboratorium kecil hingga menjadi perusahaan farmasi menengah seperti sekarang, aku menyaksikan semua prosesnya. Saat kecil, perusahaan adalah taman bermainku. Ayah bekerja di laboratorium, ibu di kantor, dan aku berlari-lari di antara mereka. 10 tahun lalu, setelah ayah meninggal mendadak karena serangan jantung, ibu memimpin perusahaan sendirian. Bertanggung jawab atas 300 karyawan dan keluarga mereka, dan tidak pernah sekalipun gaji mereka terlambat. Aku mengambil jurusan farmasi di universitas dan secara alami bergabung dengan Jaya Medica. Sudah 7 tahun aku bekerja sebagai peneliti. Suamiku, Bagus, bergabung dengan tim akuntansi setelah kami menikah atas kebaikan ibuku. Dewi, Bagus sekarang juga keluarga kita, lebih baik kita bekerja bersama. Begitu kata ibuku saat mengajak suamiku bergabung. Awalnya ia mulai sebagai staf biasa, tapi suamiku rajin dan pandai berhitung. Dalam beberapa tahun, ia naik menjadi kepala tim akuntansi. Hari ini hari Jumat, ada acara makan-makan seluruh departemen. Kami berkumpul di sebuah restoran sate di dekat kantor. Aku duduk satu meja dengan rekan-rekan tim peneliti, sementara suamiku di meja lain bersama tim akuntansi. Mbak Dewi, pasti capek ya hari ini karena eksperimen. Seorang peneliti junior menuangkan minuman untukku. Kita semua capek. Semoga hasil uji klinis bulan depan bagus. Setelah bersulang, aku menoleh dan melihat suamiku sedang asyik mengobrol dengan timnya. Tapi Rani Puspita yang duduk tepat di sebelahnya, menarik perhatianku. Rani berusia akhir 20-an, baru bekerja sekitar 3 tahun. Dia terkenal pintar bekerja, dan menjadi bawahan yang paling dipercaya suamiku setelah ia menjadi kepala tim. Pak Bagus, laporan kuartal ini benar-benar luar biasa usahanya, kata Rani sambil menuangkan minuman untuk suamiku. Bagus menerimanya dengan wajar sambil tersenyum. Rani yang lebih capek. Berhari-hari begadang merapikan data, kan? Ah, itu sudah kewajiban saya, Pak. Semua ini bisa karena Bapak memimpin dengan baik. Melihat percakapan mereka, entah kenapa aku merasa tidak nyaman. Terlalu alami. Seolah mereka sudah lama bekerja sama dengan sangat baik. Dewi? Lihat apa? Tanya seorang peneliti senior di sebelahku. Ah, bukan apa-apa. Cuma kepikiran sesuatu. Aku mengalihkan pandanganku. Tapi pikiranku terus tertuju ke sana. Aku melihat suamiku menepuk bahu Rani sambil bercanda, dan Rani tertawa terbahak-bahak. Itu hanya interaksi akrab antara atasan dan bawahan. Aku mencoba meyakinkan diriku. Menjelang acara selesai, ibuku datang. Semua karyawan berdiri dan memberi salam. Duduk saja. Terima kasih atas kerja kerasnya hari ini. Ibuku berkeliling dari meja ke meja, menyapa para karyawan. Ketika sampai di meja suamiku, beliau melihat Rani dan berkata, Rani, pekerjaan akuntansi sedang banyak ya? Pasti lelah? Tidak, Bu Dirut. Pak Bagus banyak mengajari saya, jadi saya banyak belajar. Pak Bagus bilang dia sangat mempercayaimu. Tolong bantu dia terus ya. Mendengar ucapan ibuku, wajah Rani memerah dan ia menunduk. Dalam perjalanan pulang, suamiku berkata, Rani itu benar-benar pintar kerja. Aku jadi sangat terbantu. Oh ya? Baguslah. Iya. Walaupun masih muda, dia pintar dan punya inisiatif. Dia aset penting di tim kita. Pujian suamiku yang terus-menerus membuatku kesal. Jangan terlalu memuji begitu. Nanti anggota tim yang lain cemburu. Kenapa? Kan memang kenyataannya dia pintar kerja. Kamu juga tahu kan, di perusahaan itu yang paling penting adalah kemampuan. Aku tidak menjawab lagi, aku tenggelam dalam pikiranku sambil melihat lampu jalanan yang berlalu. Keesokan harinya adalah hari Sabtu, tapi aku tetap masuk kerja karena ada eksperimen. Saat sedang bekerja sendirian di lab,
Aku mendengar suara langkah kaki di koridor. Siapa yang datang di hari Sabtu? Aku mengintip keluar, ternyata ibuku. Bu, kenapa ke kantor di akhir pekan? Kamu juga di sini, kan? Ada yang perlu disiapkan untuk rapat dewan hari Senin, ibuku terlihat lelah. Lingkaran hitam di bawah matanya terlihat jelas. Bu, istirahatlah. Akhir-akhir ini ibu terlalu memforsir diri. Tidak apa-apa. Kalau di usia segini istirahat, nanti malah makin tua. Ibuku tersenyum, tapi senyumnya tampak sendu. Dewi, pernikahanmu bagaimana? Pertanyaan tiba-tiba itu membuatku kaget. Kenapa tiba-tiba tanya itu? Baik-baik saja, kok. Bagus memang orang yang baik. Tapi kadang-kadang, ambisinya terlihat terlalu besar. Punya ambisi kan bukan hal yang buruk. Iya, benar. Anak muda memang harus punya ambisi. Tapi, ibuku berhenti bicara dan berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepala. Ah, sudahlah. Mungkin ini cuma kekhawatiran yang tidak perlu. Yang penting kalian baik-baik saja. Saat itu, ponsel ibuku berdering. Bapak Hermawan, kepala tim hukum. Ya, Pak Hermawan. Oh, soal itu, kita bicarakan langsung hari Senin. Setelah menutup telepon, ibuku berkata, akhir-akhir ini ada beberapa aliran dana yang aneh, sedang diperiksa. Mungkin cuma kesalahan biasa. Ada masalah apa, Bu? Bukan hal besar. Hanya beberapa transaksi dengan mitra kerja yang agak mencurigakan, Pak Hermawan sedang memeriksanya. Seharusnya saat itu aku bertanya, mitra kerja yang mana, apa yang mencurigakan? Tapi aku hanya mengangguk. Malam itu, ibu mertuaku menelepon. Besok jadi ke rumah, kan? Iya, Bu. Besok siang kami ke sana. Bagus, bagaimana sekarang? Dihargai di kantor? Iya, Bu. Dia bekerja dengan baik. Harus begitu. Anakku itu mampu. Sayangnya ibumu tidak memberinya pekerjaan yang lebih besar. Suara ibu mertuaku penuh dengan ketidakpuasan. Posisi kepala tim akuntansi itu kan cuma menghitung uang orang. Manajemen yang sesungguhnya kan beda lagi, Bu. Akuntansi juga pekerjaan penting. Ibu tahu. Tapi kamu, sebagai anak direktur, kenapa cuma jadi peneliti? Seharusnya dapat posisi direksi atau semacamnya. Saya suka meneliti, Bu. Suka itu tidak penting. Yang penting itu posisi, supaya punya kuasa. Percakapan dengan ibu mertuaku selalu melelahkan. Rasanya tenagaku terkuras setelahnya. Larut malam, suamiku pulang. Bau alkohol tercium darinya. Makan-makan lagi? Tidak. Cuma minum sebentar sama Rani dan beberapa anggota tim lain, merayakan selesainya proyek. Suamiku masuk untuk mandi, dan ponselnya yang tergeletak di meja bergetar. Ada pesan masuk. Pengirimnya, Rani Puspita. Pak, terima kasih untuk hari ini. Materi untuk besok sudah saya siapkan. Pesan itu terdengar seperti urusan pekerjaan biasa, tapi dikirim jam 11 malam. Aku menahan rasa tidak nyaman dan menunggu suamiku keluar. Rani kirim pesan. Katanya materi untuk besok sudah siap? Oh, ya? Dia memang rajin sekali. Suamiku menjawab dengan santai. Malam itu, aku sulit tidur. Sambil menatap langit-langit, aku berpikir, apa aku terlalu sensitif? Mereka kan hanya atasan dan bawahan yang bekerja keras. Tapi rasa cemas di sudut hatiku tidak mudah hilang, dan kecemasan itu akan segera menjadi kenyataan. Aku belum tahu, tapi suamiku, Rani, dan ibu mertuaku sudah memulai perhitungan mereka masing-masing. Ada 300 karyawan di perusahaan, dan mereka semua punya keluarga yang harus dilindungi. Tapi seseorang sedang merencanakan untuk mengambil semuanya untuk dirinya sendiri. Aku terlambat menyadari apa arti dari aliran dana aneh yang dirasakan ibuku. Pagi hari Senin itu sangat sibuk. Aku sedang memeriksa laporan akhir uji klinis di laboratorium, dan ada presentasi penting di sore hari. Momen terpenting dalam 7 tahun pengembangan obat baru semakin dekat. Mbak Dewi, ini draft akhir materi presentasinya. Seorang junior menyerahkan dokumen. Terima kasih. Siapkan presentasi sore ini dengan baik ya. Saat berjalan di koridor, aku melihat suamiku dan Rani berdiri di depan ruang tim akuntansi, mendiskusikan sesuatu sambil memegang dokumen. Keduanya tampak serius. Oh,
Dewi. Suamiku melihatku dan melambai. Hari ini presentasi uji klinis, kan? Pasti berhasil. Terima kasih. Kamu juga sibuk dengan laporan akhir bulan, ya? Yah, seperti biasa. Untungnya Rani banyak membantu. Rani menunduk memberi salam. Selamat pagi, Mbak. Ya, selamat bekerja. Aku berjalan menuju ruangan direktur utama untuk menyapa ibuku sebelum presentasi. Saat membuka pintu, ibuku sedang memeriksa dokumen di mejanya. Bu, ibu tahu kan hari ini ada presentasi uji klinis? Tentu saja. Itu presentasi yang menentukan masa depan baru perusahaan kita. Ibuku berdiri dan menatapku. Dewi, jangan gugup, kamu pasti bisa. Iya, Bu. Saya akan melakukan yang terbaik. Tiba-tiba ibuku sedikit terhuyung, beliau berpegangan pada meja untuk menjaga keseimbangan. Bu, ibu tidak apa-apa? Ah, tidak apa-apa. Mungkin cuma sedikit pusing karena semalam kurang tidur. Ibuku melambaikan tangan seolah tidak ada apa-apa. Tapi wajahnya pucat. Bu, pergilah ke rumah sakit. Akhir-akhir ini ibu terlalu lelah. Nanti setelah presentasimu selesai. Sekarang fokus saja padamu. Aku keluar dari ruangan dengan perasaan cemas. Pukul 2 siang, presentasi dimulai di ruang rapat besar. Semua jajaran direksi dan manajer penting berkumpul. Ibuku duduk di kursi tengah. Aku berdiri di depan dan memulai presentasi. Selamat siang. Saya Dewi Lestari dari tim pengembangan obat baru. Hari ini saya akan mempresentasikan. Sekitar 5 menit setelah presentasi dimulai, tiba-tiba terdengar suara gedebuk. Semua orang menoleh. Ibuku jatuh dari kursinya. Ibu dirut, Ibu. Ruang rapat seketika menjadi kacau. Bapak Hermawan, kepala tim hukum, dengan cepat menelepon ambulans, sementara suamiku memeriksa denyut nadi ibuku. Denyut nadinya lemah. Cepat. Aku berlutut di samping ibuku dan memegang tangannya. Ibu, Ibu. Sadarlah. Mata ibuku setengah terpejam, dan air liur mengalir dari sudut bibirnya. Gejala khas pendarahan otak. Ambulans tiba dan ibuku dibawa ke rumah sakit. Aku ikut di dalam ambulans. Setelah 3 jam menunggu di ruang gawat darurat, seorang dokter keluar. Anda walinya? Iya, saya putrinya. Bagaimana keadaan ibu saya, Dok? Pendarahan otak. Untungnya tiba dalam golden time, jadi operasinya berhasil. Tapi ekspresi dokter itu menjadi muram. Butuh waktu yang cukup lama untuk bisa pulih sepenuhnya. Kemungkinan akan ada gangguan pada fungsi bicara dan motorik. Jadi, apa ibu saya bisa bekerja lagi? Yah, saat ini sulit untuk dipastikan. Kita harus melihat perkembangannya. Aku hampir saja terjatuh lemas. Suamiku menahanku. Tidak apa-apa, Dewi. Ibu itu orang yang kuat. Beliau pasti pulih. Aku melihat ibuku dari balik kaca ruang ICU. Terbaring dengan berbagai alat medis menempel di tubuhnya, ibuku terlihat begitu kecil dan rapuh. Malam itu, semua direksi datang ke rumah sakit. Ibu dirut pingsan. Lalu bagaimana dengan perusahaan? Suara-suara cemas terdengar. Bapak Hermawan menghampiriku. Mbak Dewi, untuk sementara posisi direktur utama harus didiskusikan di rapat dewan direksi. Iya, saya mengerti. Tapi ibu akan segera kembali. Tentu saja. Ibu dirut adalah orang yang kuat. Seminggu berlalu. Ibuku dipindahkan dari ICU ke ruang perawatan biasa, tapi kesadarannya masih belum pulih sepenuhnya. Bicaranya pelo, dan lengan serta kaki kanannya tidak bisa digerakkan dengan baik. Aku menangis melihat ibuku berusaha memanggilku. Ibu, jangan bicara. Aku di sini. Namun, hal aneh terjadi. Sekitar sebulan kemudian, ibu mertuaku tiba-tiba datang ke rumah membawa koper. Pasti berat ya, mengurus anak, bolak-balik rumah sakit, dan kerja sendirian. Ibu datang untuk membantu, kata ibu mertuaku sambil menyeret koper besarnya. Bu, saya tidak apa-apa. Apa maksudmu? Ibumu sedang begitu? Tentu saja ibu harus membantu. Kita kan keluarga? Bantuan dari ibu mertuaku dimulai sejak hari pertama. Dewi, kamu yang masak ya? Pinggang ibu sakit. Urus anakmu sekolah sendiri. Kamu yang bersih-bersih rumah, kan? Menantu yang harusnya bikin rumah bersih.
Ibu mertuaku yang katanya datang untuk membantu, malah memberiku lebih banyak pekerjaan. Beliau hanya duduk di depan TV menonton sinetron sepanjang hari, sementara aku disuruh ini itu. Harta ibumu pasti banyak, ya? Suatu hari ibu mertuaku bertanya tiba-tiba. Hah? Bukan apa-apa, cuma penasaran. Biaya rumah sakit kan mahal, perusahaan juga pasti sedang sulit. Saat aku tidak ada, ibu mertuaku mulai menggeledah seisi rumah. Membuka laci, lemari, bahkan memeriksa tempat kami menyimpan buku tabungan. Bu, cari apa? Tidak, cuma mau merapikan saja. Tapi aku tahu, ibu mertuaku sedang mencoba mencari tahu kekayaan keluarga kami. Suamiku semakin sibuk, karena ibu tidak ada. Pekerjaanku jadi 2 kali lipat. Dokumen untuk rapat dewan juga aku yang siapkan semua. Kamu pasti lelah. Tapi ibu akan segera kembali. Iya, semoga saja. Tapi ekspresi suamiku aneh. Terlihat khawatir, tapi juga seperti menyimpan harapan. Dokter memanggilku. Ibu Dewi, kita harus bicara realistis. Iya, dok. Sepertinya akan sulit bagi ibu Anda untuk mengelola perusahaan seperti dulu lagi. Fungsi kognitif dan bicaranya banyak terganggu. Kalaupun pulih, kemungkinannya hanya sebatas untuk kegiatan sehari-hari. Aku terkejut. Jadi tidak mungkin sembuh total? Fokusnya harus pada rehabilitasi, bukan kesembuhan total. Ada kasus pemulihan ajaib, tapi secara realistis. Aku tidak bisa mendengar sisa perkataan dokter itu lagi. Malam itu, aku mendengar percakapan suami dan ibu mertuaku di ruang tamu. Dokter bilang ibu sudah tidak bisa pulih. Seseorang harus mengambil alih perusahaan. Benar. Ini kesempatanmu untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi. Ibu benar. Aku harus memanfaatkan kesempatan ini. Aku tidak mau mendengar lebih lanjut dan menutup pintu kamarku. Sebulan setelah ibuku jatuh sakit, aku bertahan hidup dengan bolak-balik antara rumah sakit, kantor, dan rumah. Sementara itu, suami dan ibu mertuaku sudah memulai perhitungan mereka. Waktu terus berjalan. 6 bulan telah berlalu sejak ibuku pingsan. Ibuku yang terbaring di ranjang VVIP rumah sakit kini hampir tidak bisa bergerak sama sekali. Beliau hanya bisa mengedipkan mata, tidak bisa bicara, bahkan satu jari pun sulit digerakkan. Aku mengulangi rutinitas yang sama setiap hari. Bangun jam 5 pagi, menyiapkan sarapan yang diminta ibu mertua, berangkat kerja, ke laboratorium, ke rumah sakit, lalu kembali ke rumah untuk membersihkan kekacauan yang dibuat ibu mertuaku. Dewi, di mana buku tabungan ibumu? Suatu hari saat aku sedang mandi, ibu mertuaku menggeledah laci kamar. Kenapa ibu mencarinya? Setidaknya kita harus tahu berapa biaya rumah sakit, kan? Itu bohong. Ibu mertuaku bahkan sudah mencoba mencari tahu kata sandi brankas kami. Beliau memberikan alasan yang konyol lalu pergi ke ruang tamu. Saat itu, aku mendengar suara suamiku dari sana. Bu, sepertinya sekarang waktunya. Ibu mertua sudah tidak mungkin pulih, benar. Sekarang kamu yang harus mengambil alih perusahaan. Aku menutup pintu dan rebah di tempat tidur. Aku bahkan tidak punya tenaga untuk membantah. Keesokan harinya, dokter memberikan vonis akhir. Ibu Anda tidak mungkin kembali bekerja. Kecuali jika ada keajaiban. Kata keajaiban itu justru mematahkan sisa harapanku. Saat kembali ke kantor, rapat dewan direksi sudah menantiku. Mbak Dewi, kita tidak bisa membiarkan posisi direktur utama kosong lebih lama lagi. Tekanan dari para direksi sangat kuat. Seseorang harus mengambil keputusan. Kepala tim akuntansi, Bapak Bagus Santoso, sudah mengajukan diri. Dengan suara bergetar, aku menjawab, Mas Bagus, tolong beri sedikit waktu lagi. Ibu saya, Mbak Dewi. Ketua Dewan Direksi menggebrak meja. Kami mengerti perasaan Anda, tapi perusahaan tidak bisa berhenti satu hari pun. Jika Anda tidak memutuskan sampai minggu depan, kami yang akan memutuskan. Saat keluar dari ruang rapat, aku melihat suamiku berdiri bersama Rani. Dewi, jangan terlalu memaksakan diri. Biar aku yang jadi pejabat sementara direktur. Kata-kata suamiku terdengar seperti penghiburan, tapi juga seperti pemberitahuan. Malam itu, aku menangis di samping tempat tidur ibuku sambil memegang tangannya. Bu, aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku sudah sangat lelah.
Ibuku hanya menatap langit-langit. Saat pulang, ibu mertua dan suamiku sedang membentangkan dokumen perusahaan di meja makan. Dewi, terimalah kenyataan. Suara dingin ibu mertuaku. Aku hanya menatap mereka, lalu masuk ke kamar tanpa berkata apa-apa. Aku menutup pintu dan duduk terkulai. Selama 6 bulan, aku benar-benar hancur. 6 bulan lebih seminggu. Udara di kamar rumah sakit terasa berbeda. Napas ibuku semakin lemah. Wali pasien, malam ini adalah saat kritisnya. Mendengar kata-kata perawat, aku menggenggam erat tangan ibuku. Tangan yang dingin, sudah kehilangan tanda-tanda kehidupan. Bu, tolong buka matamu. Kelopak mata ibuku bergetar sedikit. Bibirnya bergerak seolah ingin mengatakan sesuatu. Tapi tidak ada suara yang keluar. Apa yang ingin ibu katakan? Kumohon. Tapi ibuku tidak bisa menjawab lagi. Pukul 3.14 dini hari. Monitor EKG perlahan melambat, dan akhirnya menunjukkan garis lurus. Ibu. Tim medis berlari masuk, tapi sudah terlambat. Mereka mencoba melakukan CPR. Tapi ibuku tidak kembali. Waktu kematian, pukul 03.14 pagi. Pernyataan dingin dari dokter. Aku tidak bisa melepaskan tangan ibuku yang semakin dingin. Ibu, bangun. Masih banyak yang ingin kukatakan. Bagaimana dengan perusahaan? Bagaimana aku harus hidup? Seorang perawat dengan lembut memegang bahuku. Wali pasien, sekarang Anda harus mempersiapkan pemakaman. Ibu harus dilepas dengan baik. Rumah duka berada di dekat kantor pusat Jaya Medika. Sejak pagi, para karyawan berbaris untuk melayat. Ibu Dirut pergi secepat ini, pilar perusahaan telah runtuh. Pak Budi dari bagian keuangan menyeka air matanya. Mbak Dewi, yang sabar ya. Ibu Dirut pasti akan menjagamu dari surga. Lalu bagaimana nasib perusahaan? Bagaimana dengan keluarga kami? Suara-suara penghiburan dan kekhawatiran bercampur aduk. Aku duduk di kursi duka, menyambut tamu secara mekanis. Suamiku berdiri di sampingku, menyambut para pelayat. Di luar, ia memasang wajah sedih. Tapi begitu pelayat berbalik, ekspresinya langsung berubah. Aduh, kapan orang-orang ini selesai datang? Kakiku pegal sekali. Suamiku menggerutu sambil duduk dengan kasar. Mas. Setidaknya di depan para pelayat. Kenapa? Apa orang mati bisa hidup lagi kalau kita membungkuk? Formalitas seperti ini tidak perlu. Melihat ekspresi terkejutku, suamiku dengan enggan berdiri lagi. Sekitar tengah hari, ibu mertuaku tiba. Di depan para pelayat, ia bahkan berpura-pura menangis. Aduh, Besan. Kenapa pergi secepat ini? Kasihan sekali menantuku. Tangisannya yang berlebihan membuat orang-orang di sekitarnya menghiburnya. Tapi begitu pelayat berkurang, ibu mertuaku langsung menunjukkan sifat aslinya. Aduh, lututku. Kenapa di usiaku ini harus mengalami penderitaan seperti ini? Bagus, sampai kapan kita di sini? Bu, sabar sedikit lagi. Malam ini kita selesaikan semuanya. Oh, begitu? Ibu mertuaku memberikan ekspresi penuh arti. Saat itu, para karyawan dari tim akuntansi datang bersama-sama. Di barisan paling depan, ada Rani. Rani mengenakan pakaian hitam, tapi riasannya sangat tebal. Seolah ia datang bukan untuk melayat. Mbak Dewi, turut berduka cita. Rani menyapaku singkat dan formal, lalu langsung menghampiri suamiku. Pak Bagus, pasti berat ya? Saya akan bantu di samping Bapak. Rani menyentuh lengan suamiku dengan lembut. Sentuhannya begitu alami, seperti sepasang kekasih. Terima kasih, Rani. Kamu benar-benar membuatku tenang. Suamiku menimpali tangan Rani. Saat mata mereka bertemu, aku yakin. Hubungan mereka lebih dari sekadar atasan dan bawahan. Setelah tim akuntansi pergi, hanya Rani yang tersisa. Pak, saya akan di sini sampai malam. Kalau ada yang perlu, bilang saja. Iya. Nanti ada yang perlu kita bicarakan. Pertukaran tatapan rahasia mereka. Perutku terasa mual, tapi aku tidak bisa berkata apa-apa. Malam harinya, pelayat mulai sepi. Bapak Hermawan dari tim hukum datang terakhir. Mbak Dewi, ada yang ingin saya sampaikan sebentar. Ada apa, Pak? Nanti kalau ada waktu,
tolong datang ke kantor sekali. Ada sesuatu yang ditinggalkan oleh Ibu Dirut. Mendengar kata-kata penuh arti dari Pak Hermawan, aku mengangguk. Malam semakin larut, rumah duka hampir kosong. Hanya ada aku, suamiku, ibu mertuaku, dan Rani. Dewi, kemari. Ibu mertuaku memanggilku ke ruang istirahat di sebelah. Suamiku ikut masuk. Rani tampak berjaga-jaga di luar. Begitu pintu ruang istirahat ditutup, suamiku membuka mulut. Dewi, kita cerai. Apa? Aku tidak percaya dengan apa yang kudengar. Kamu sadar tidak ini situasi apa? Ini pemakaman ibuku. Mas, justru karena itu aku bicara sekarang. Lagi pula ibumu sudah meninggal, jadi tidak ada alasan lagi untuk kita terikat. Kata-kata suamiku membuatku sesak napas. Aku tidak bisa percaya. Kamu ini manusia? Bagaimana bisa kamu? Manusia? Lucu sekali. Aku ini realistis. Kamu tahu kondisi keuangan perusahaan? Hancur total. Utang menumpuk, kas kosong, sebentar lagi bangkrut. Suamiku mengeluarkan dokumen dari tasnya, laporan keuangan PT Jaya Medica. Lihat ini, utangnya 3 kali lipat dari aset. Kamu pikir perusahaan seperti ini punya masa depan? Ibu mertuaku menimpali. Selama ini kami sabar itu semua karena ibumu, katanya putri direktur. Makanya kami setuju anakku menikahimu. Ternyata perusahaannya miskin. Ibu? Apa maksud ibu? Maksudku apa? Ini kan kenyataan. Jangan hancurkan hidup anakku, kita pisah baik-baik saja. Suamiku meletakkan surat cerai di atas meja. Tanda tangani ini. Kita selesaikan secara baik-baik dengan kesepakatan. Kamu mau aku tanda tangan sekarang juga? Iya. Tidak perlu buang-buang waktu? Dan soal harta gono gini, tidak perlu. Lagi pula yang tersisa cuma perusahaan penuh utang. Kalau aku dapat bagian, aku harus menanggung utang ibumu, kan? Aku tidak punya alasan untuk itu, kamu urus saja sendiri. Itu kan perusahaan ibumu. Lalu anak kita? Citra bagaimana? Anak? Kamu yang urus. Aku mau memulai hidup baru. Uang tunjangan anak? Jangan harap. Kamu mau dapat apa dari orang yang tidak punya apa-apa? Ibu mertuaku mencibir. Aku tidak bisa percaya. 7 tahun pernikahan, anak yang kami besarkan bersama, semuanya tidak berarti apa-apa? Selama ini, waktu yang kita habiskan bersama itu apa? Entahlah. Cukup menyenangkan. Menjadi menantu direktur juga lumayan. Berkat ibu mertua aku bisa jadi kepala tim. Suamiku tersenyum dingin. Tapi sekarang direkturnya sudah mati, perusahaannya juga bangkrut. Apalagi alasanku untuk bersamamu? Jadi kamu dari awal mendekatiku dengan perhitungan? Bukan dari awal. Tapi pikiranku berubah setelah ibu mertua sakit. Kita harus cepat-cepat keluar dari kapal yang akan tenggelam. Ibu mertuaku mendesak. Cepat tanda tangan. Kami juga sibuk. Besok pagi-pagi kami harus pergi. Pergi? Kemana? Itu bukan urusanmu. Dengan tangan gemetar, aku menerima dokumen itu. Surat gugatan cerai, surat pernyataan melepaskan hak atas harta gono gini. Jadi ini wujud asli kalian. Baru sadar? Lambat sekali. Sejak ibumu sakit, kegunaanmu sudah berakhir. Ejekan ibu mertuaku terngiang di telingaku. Oh, dan rahasiakan perceraian ini untuk sementara. Aku. Bukan. Kamu kan perlu waktu untuk membereskan perusahaan. Suamiku bicara terbata-bata. Jelas ada sesuatu yang ia sembunyikan. Setelah mereka pergi, aku kembali ke ruang duka. Rani berdiri sangat dekat di samping suamiku. Pak, urusan untuk besok sudah siap semua? Iya, terima kasih. Besok pagi kita bertemu. Baik, kalau begitu saya permisi dulu. Mbak Dewi, yang sabar ya. Rani memberiku salam formal lalu pergi. Punggungnya terlihat seperti seorang pemenang. Di pemakaman ibuku, orang-orang yang kupercaya sebagai keluarga selama 7 tahun melakukan hal yang bahkan iblis pun tidak akan lakukan, lalu pergi begitu saja. Setelah pemakaman selesai, aku pulang. Saat membuka pintu depan, rumah terasa kosong. Barang-barang suami dan ibu mertuaku lenyap tanpa jejak. Lemari pakaian kosong,
laci-laci kosong, rak sepatu pun kosong. Pergi seperti pencuri, benar-benar seperti pencuri. Saat itu bel pintu berbunyi. Kukira suamiku, aku berlari membukanya, tapi ternyata seorang kurir. Paket kilat dari Bapak Bagus Santoso. Aku membuka amplopnya. Di dalamnya ada surat cerai dan sebuah catatan. Tanda tangani dan kirim kembali. Jangan hubungi aku. Hanya 2 baris. 7 tahun pernikahan berakhir hanya dengan 2 baris kalimat. Beberapa hari kemudian, saat aku masuk kerja, suasananya aneh. Sudah dengar? Kepala tim akuntansi tiba-tiba mengundurkan diri. Loh, di saat kondisi perusahaan seperti ini, masa kepala akuntansinya pergi? Bisik-bisik karyawan membuatku punya firasat buruk. Malam itu, aku berlutut di depan foto ibuku. Bu, semuanya hancur. Perusahaan yang ibu lindungi seumur hidup, keluargaku, semuanya. Air mataku tidak berhenti mengalir. Seminggu setelah pemakaman, aku tidak bisa masuk kerja dengan benar dan hanya berdiam di rumah. Ayah kemana? Aku tidak bisa menjawab pertanyaan putriku. Citra, bagaimana aku harus menjelaskan pada anak berusia 6 tahun bahwa nenek dan ayahnya telah tiada? Ayah sedang pergi jauh sebentar. Itu bohong. Tapi hanya itu yang bisa kukatakan. Setelah mengantar Citra ke taman kanak-kanak, aku hanya duduk termangu di ruang tamu yang kosong. Bapak Hermawan dari tim hukum datang ke rumah. Mbak Dewi, Anda harus masuk kerja. Kondisi perusahaan tiba-tiba memburuk. Kita butuh seseorang untuk membenahinya. Saya tidak bisa, Pak. Saya terlalu lelah. Dewan direksi akan membahas penunjukan direktur baru. Ada usulan untuk merekrut orang dari luar. Biarkan saja mereka. Jawabku lemah. Aku tidak punya kekuatan lagi untuk melindungi apapun. Pak Hermawan menghela napas dan pergi. Jika Ibu Dirut masih hidup, betapa kecewanya beliau melihat ini. Kata-kata itu menusuk hatiku seperti pisau, tapi aku tidak punya kekuatan untuk bangkit. Kematian mendadak ibuku, pengkhianatan suamiku yang kukira penyayang, bahkan perubahan sikapnya di pemakaman. Kata-kata bahwa ia telah berakting sebagai suami yang baik selama 7 tahun demi kekayaan ibuku. Dalam situasi seperti ini, sulit untuk bangkit. Pada hari ke-10, aku tidak bisa menundanya lagi. Aku memaksa diriku untuk pergi ke kantor. Dalam perjalanan ke laboratorium, aku melewati kantin. Saat itu jam makan siang dan kantin ramai oleh karyawan. Aku duduk di sudut dan hanya minum air. Aku bahkan tidak punya tenaga untuk makan. Saat itu aku mendengar percakapan karyawan di meja sebelah. Gaji bulan ini bakal cair nggak ya? Suara cemas seorang staf keuangan. Pasti cair. Katanya masih aman. Tetap saja khawatir. SPP anakku harus dibayar bulan ini. Seorang kepala bagian produksi menghela napas. Sama. Anakku yang paling besar tahun depan masuk kuliah, bagaimana cara cari uang pendaftarannya? Biaya rumah sakit ibuku juga tidak sedikit. Kalau bukan di perusahaan ini, aku mau kerja di mana lagi? Seorang staf quality control memegangi kepalanya dengan frustrasi. Kalau Ibu Dirut masih ada, kita tidak akan khawatir seperti ini. Sekarang perusahaan mau jadi apa? Benar. 300 karyawan ini nasibnya bagaimana? Bukan cuma kita. Keluarga di rumah juga bergantung padaku. Saat itulah aku sadar. Selama aku terpuruk, kehidupan 300 karyawan dan keluarga mereka juga ikut hancur. Kalau aku di PHK, keluargaku bagaimana? Gumaman kecil seseorang menusuk hatiku. Aku bangkit dari kursi. Dan untuk pertama kalinya, aku menuju ruangan direktur utama. Ruangan ibuku yang telah kosong selama lebih dari 6 bulan. Saat membuka pintu, aku melihat meja yang berdebu. Di atasnya, dokumen-dokumen yang terakhir kali dilihat ibuku masih tergeletak. Ada sebuah catatan di atasnya. Jaya Medika bukan tentang angka, tapi tentang manusia. Tulisan tangan ibuku. Melihat catatan itu, air mataku mengalir. Bu, aku terlambat menyadarinya. Jika perusahaan ini runtuh, yang runtuh bukan hanya perusahaan. 300 karyawan, istri dan suami mereka, orang tua dan anak-anak mereka, kehidupan banyak orang akan hancur. Para karyawan yang telah setia menjaga perusahaan ini. Sekarang giliran perusahaan. Dan aku, yang melindungi mereka. Aku mengambil keputusan.
Yang membuatku bangkit bukanlah dendam atau ambisi, melainkan kehidupan biasa para karyawan. Uang sekolah anak, biaya rumah sakit orang tua, nafkah keluarga. Itulah yang membuatku berdiri lagi. Aku tidak takut pada manajemen. Sejak kecil, di bawah asuhan orang tua yang mendirikan dan membesarkan perusahaan ini, aku telah belajar sedikit demi sedikit. Saatnya telah tiba untuk kembali menjadi putri yang membanggakan bagi ibuku. Setelah keluar dari kantin, aku langsung menemui ketua dewan direksi. Saya akan mengambil posisi direktur. Ketua dewan tampak terkejut. Mbak Dewi? Beberapa hari yang lalu, saya tahu. Saya sedang terpuruk, tapi sekarang saya sadar. Perusahaan ini harus diselamatkan. Tapi pengalaman manajemen Anda. Sejak kecil saya melihat orang tua saya mengelola perusahaan ini. Saya memang bukan lulusan manajemen, tapi saya belajar langsung dari mereka. Mendengar suaraku yang tegas, ketua dewan berpikir sejenak lalu mengangguk. Baik. Besok kita akan adakan rapat dewan darurat. Keesokan harinya, rapat dewan diadakan. Mengajukan agenda pengangkatan Dewi Lestari sebagai Direktur Utama PT Jaya Medica yang baru. Beberapa direksi menyatakan kekhawatiran. Terlalu muda, kan? Pengalaman manajemen juga tidak ada. Situasi perusahaan sedang tidak baik, apa dia mampu? Bapak Hermawan meminta izin bicara. Mbak Dewi adalah satu-satunya keluarga kandung Ibu Dirut, dan orang yang paling mengenal perusahaan ini. Lebih dari itu, Ibu Dirut semasa hidupnya selalu menganggapnya sebagai penerus. Akhirnya, pemungutan suara dilakukan, dan aku menjadi Direktur Utama PT Jaya Medica yang baru. Hari pertama menjabat, aku langsung memeriksa laporan keuangan. Aku meminta semua data dari masa ketika suamiku masih menjabat sebagai kepala tim akuntansi. Rani, tolong siapkan semua riwayat transaksi selama 3 bulan terakhir dan bawa kemari. Rani telah menjadi kepala tim akuntansi. Ia naik jabatan secara alami setelah suamiku pergi. Baik, Bu Dirut. Tapi data dari masa Pak Bagus agak rumit. Rumit atau tidak, bawa semuanya. Ekspresi Rani mengeras. Saat memeriksa dokumen, aku menemukan pola yang aneh. PT Sangga Medica, PT Sangga Bio, PT Graha Pharma, ada aliran dana rutin ke perusahaan-perusahaan dengan nama yang mirip. Dan jumlahnya meningkat drastis tepat setelah ibuku jatuh sakit. Rani, perusahaan Sangga Medica ini bergerak di bidang apa? Itu. Setahu saya pemasok alat kesehatan. Laporan pengirimannya, itu akan saya periksa. Rani pergi dengan panik. Aku memanggil kepala tim hukum. Pak Hermawan, tolong selidiki perusahaan-perusahaan ini, ada yang aneh. Baik, akan segera saya periksa. Beberapa hari kemudian, Pak Hermawan datang dengan wajah serius. Bu Dirut, ada yang ingin saya sampaikan? Ada apa? Setelah diselidiki, Sangga Medica dan Sangga Bio ternyata adalah perusahaan fiktif. Perusahaan hantu tanpa wujud nyata. Apa? Dan ada satu tempat di mana dana dari perusahaan-perusahaan ini akhirnya mengalir. Pak Hermawan menyerahkan sebuah dokumen. PT Sentosa Pharma, nama perusahaan yang baru pertama kali ku dengar. Ini apa? Perusahaan farmasi yang baru didirikan. Tapi, Bu Dirut. Pak Hermawan mengeluarkan dokumen lain. Akta pendirian perusahaan, Direktur Utama, Bagus Santoso. Komisaris, Ratna. Direktur, Rani Puspita. Aku tidak percaya dengan apa yang kulihat. Ini? Apa ini? Mantan suami Anda mendirikan perusahaan. Dengan uang perusahaan kita, kepalaku terasa kosong. Berapa? Berapa banyak yang digelapkan? Perlu audit yang akurat, tapi perkiraannya lebih dari 100 miliar rupiah. 100 miliar. Dana operasional yang sangat dibutuhkan perusahaan kami saat ini. Mereka mulai menggelapkan sedikit demi sedikit sebelum ibu sakit, dan setelah ibu sakit, mereka melakukannya secara terang-terangan. Terutama sebulan sebelum ibu meninggal. Mereka melakukannya secara intensif. Aku mengepalkan tanganku. Jadi karena itu dia buru-buru cerai, takut penggelapannya ketahuan. Kita bisa menuntut secara pidana. Buktinya cukup, tapi saat itu, Rani masuk dengan tergesa-gesa. Bu Dirut, gawat. Ada apa? Para mitra menagih pembayaran. Kalau tidak dibayar sampai besok, mereka akan memutuskan kontrak.
Berapa yang dibutuhkan? Minimal 10 miliar. 10 miliar. Saat ini kami tidak punya uang tunai sebanyak itu. Suamiku telah mengambil semuanya. Saat itu Rani berkata dengan ekspresi aneh, Bu Dirut, saya kenal seorang investor yang ingin mengakuisisi perusahaan kita. Akuisisi? Iya. Dari PT Sentosa Pharma. Tawarannya cukup bagus. PT Sentosa Pharma menawarkan perusahaan suamiku sebagai pengakuisisi perusahaan kita. Aku menatap Rani dengan dingin. Rani, jangan-jangan kamu dari awal. Maksud ibu apa? Kamu pikir aku tidak tahu PT Sentosa Pharma itu perusahaan siapa? Wajah Rani memucat. Saya hanya ingin membantu perusahaan. Keluar. Sekarang juga, setelah Rani pergi, aku duduk berhadapan dengan Pak Hermawan. Pak Hermawan, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, kita harus membuat laporan pidana. Dan, Pak Hermawan mengeluarkan sebuah amplop. Sebenarnya ini juga peninggalan Ibu Dirut. Di dalam amplop itu ada dokumen lain, surat perjanjian pengalihan paten inti PT Jaya Medica. Sebulan sebelum ibuku meninggal, beliau telah mengalihkan paten-paten inti perusahaan atas namaku. Dengan paten ini, kita bisa membangkitkan perusahaan lagi. Tapi dana kita saat ini tidak cukup. Air mataku menetes, ibuku telah meramalkan semuanya dan menyiapkannya. Keesokan harinya, aku mengumpulkan semua karyawan. Saudara-saudara, perusahaan kita sedang dalam krisis. Mantan kepala tim akuntansi telah menggelapkan dana perusahaan. Para karyawan mulai berbisik, tapi saya tidak akan menyerah. Perusahaan ini adalah tempat orang tua saya mendedikasikan hidup mereka, dan ini adalah ladang nafkah kalian semua. Aku menatap setiap karyawan satu persatu. Saya akan melindungi kalian. Seperti yang selalu dilakukan oleh Ibu Dirut, perusahaan ini bukan tentang angka, tapi tentang manusia. Saya percaya pada kalian, dan bersama-sama kita akan melewati krisis ini. Mata beberapa karyawan berkaca-kaca. Sore itu, aku pergi ke kantor polisi. Saya melaporkan Bagus Santoso, Ratna, dan Rani Puspita atas tuduhan penggelapan dan penyalahgunaan jabatan. Pertarungan telah dimulai. Seminggu setelah laporan pidana dibuat, penyelidikan dimulai, tapi tidak ada kemajuan yang berarti. Bu Dirut, pihak Bagus menyewa pengacara dari firma hukum besar, terkenal sebagai spesialis kasus kejahatan ekonomi. Kata-kata Pak Hermawan membuatku cemas. Dan Rani hari ini mengajukan surat pengunduran diri. Pergi begitu saja tanpa serah terima. Akhirnya dia kabur juga. Saat itu, polisi menghubungiku. Ibu Dewi Lestari, Anda harus datang untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Saksi? Aku korban? Kenapa aku yang jadi saksi? Di kantor polisi, aku malah dicurigai. Apakah Anda tidak sedang mencoba menjebak suami Anda karena masalah harta dalam proses perceraian? Menjebak? Laporan keuangannya jelas sekali. Pihak Bapak Bagus Santoso mengklaim itu adalah investasi yang sah. Mereka bilang Anda mencoba mengubah investasi yang gagal menjadi penggelapan. Polisi itu berkata sambil menyerahkan dokumen. Dan waktu perceraian dengan waktu pelaporan sangat berdekatan. Ini bisa terlihat seperti dendam pribadi. Aku merasa sangat dirugikan, tapi aku tidak punya cukup bukti untuk membantah. Saat kembali ke kantor, kabar buruk yang lebih besar menanti. Bu Dirut, bank utama kita meminta pelunasan pinjaman lebih awal. Staf keuangan melapor dengan wajah pucat. Tiba-tiba kenapa? Peringkat kredit perusahaan kita anjlok. Setelah berita penggelapan 100 miliar itu masuk media, berapa dan sampai kapan? 30 miliar. Sampai akhir bulan ini. 30 miliar. Mustahil dalam kondisi kami yang tidak punya uang tunai. Malam itu, saat sedang lembur, seorang staf keuangan membawakan sebuah amplop. Bu Dirut, ada yang meninggalkan ini di pos satpam. Katanya untuk ibu, aku membuka amplop itu. Di dalamnya ada sebuah USB dan beberapa foto. Foto-foto suamiku dan Rani. Saat masuk hotel, adegan perselingkuhan di dalam mobil, berjalan sambil bergandengan tangan. Tanggalnya menunjukkan itu terjadi sejak 3 tahun lalu. Bahkan sebelum ibuku sakit, aku mencolokkan USB ke komputer. Ada file suara. Kalau ibu mertua mati, perusahaan ini jadi milik kita. Dewi itu bodoh. Dia tidak akan tahu.
Suara suamiku. Tapi apa tidak keterlaluan? Kasihan Mbak Dewi. Suara Rani. Kasihan apanya? Aku menikahinya dari awal juga dengan perhitungan. Percakapan yang mengejutkan terus berlanjut. Di selembar kertas yang menyertainya tertulis, dari karyawan yang benar-benar peduli pada Jaya Medika. Saya merekam ini diam-diam di kafe tempat Bagus dan Rani bertemu. Semangat, Budi Ruth. Dengan bukti ini, setidaknya aku bisa membuktikan bahwa kejahatan ini terencana. Tapi keesokan paginya, berita yang lebih mengejutkan datang. Budi Ruth, Dewan Direksi mengadakan rapat darurat. Ada apa? PT Sentosa Pharma secara resmi mengajukan proposal akuisisi perusahaan kita. Apa? Aku berlari ke ruang rapat. Para direksi berkumpul dengan wajah serius, melihat dokumen. Ibu Dewi, PT Sentosa Pharma telah mengirimkan surat penawaran untuk mengakuisisi Jaya Medika. Ketua Dewan Direksi menyerahkan dokumen. Setelah akuisisi, mereka akan menanggung semua utang dan menjamin kelangsungan kerja para karyawan. Apakah bapak-bapak tahu kalau itu perusahaan suami? Maksud saya, Bagus Santoso, kami tahu. Tapi dalam situasi seperti ini, salah satu direktur berkata, lebih baik daripada perusahaan bangkrut, kan? Setidaknya nasib karyawan terjamin. Sekarang aku mengerti rencana sempurna suamiku. Menghancurkan Jaya Medika dengan penggelapan, lalu mengakuisisinya dengan harga murah untuk mengambil alih kendali dan menghapus semua jejak penggelapannya. Karena itulah ia buru-buru cerai dan menyembunyikan Rani. Beri saya waktu beberapa hari. Apa yang bisa berubah dalam beberapa hari? Aku memohon dengan sungguh-sungguh. Ini perusahaan yang dibangun ibu saya seumur hidupnya. Kita tidak bisa menyerahkannya pada pencuri-pencuri itu. Dan apakah bapak-bapak percaya mereka akan benar-benar menjamin pekerjaan setelah akuisisi? Para direksi menghela napas. Kami beri waktu seminggu. Jika tidak ada solusi, saat keluar dari ruang rapat, kakiku terasa lemas. Seminggu, aku harus menciptakan keajaiban hanya dalam seminggu. Saat itu, Pak Hermawan berlari menghampiriku. Budi Ruth, ada telepon dari kejaksaan. Kabar buruk apa lagi? Bukan, Bu. Mereka akan menyelidiki kasus ini dengan serius. Otoritas jasa keuangan juga akan ikut turun tangan. Secercah cahaya di tengah kegelapan. Penyelidikan kejaksaan dimulai, tapi waktu seminggu terlalu singkat. 3 hari berlalu tanpa kemajuan. Aku duduk sendirian di ruanganku. Jam 10 malam. Semua karyawan sudah pulang, gedung terasa sunyi. Di atas meja, ada foto ibuku. Bu, apa yang harus aku lakukan sekarang? Perusahaan yang ibu dan karyawan bangun seumur hidup akan direbut oleh para pencuri itu. Air mataku mengalir. Maafkan aku karena aku begitu tidak berdaya. Di luar jendela, lampu-lampu kota berkelip. Setiap cahaya itu adalah kehidupan seseorang. Karyawan kami pasti juga sedang melewati malam dengan perasaan cemas. Apa aku menyerah saja? Pikiran itu muncul. Menyerahkan perusahaan pada Sentosa Pharma, setidaknya untuk menyelamatkan pekerjaan para karyawan. Tapi itu berarti aku membiarkan kejahatan suamiku, dan tidak mungkin suamiku akan menjamin pekerjaan mereka. Itu juga berarti aku menyerah pada keadilan yang ingin ditegakkan ibuku. Saat itu, ponselku berdering. Pak Hermawan. Budi Ruth, di mana? Di kantor. Bisa datang ke ruangan saya sekarang? Ada kabar dari kejaksaan. Aku bergegas ke tim hukum. Pak Hermawan menunjukkan layar komputernya. Kejaksaan menemukan ini saat melacak rekening Bagus. Sepertinya ada kesalahan saat ia buru-buru memindahkan dana. Kesalahan apa? Saat memindahkan uang ke perusahaan fiktif, sebagian dananya masih tertinggal di rekening domestik yang bisa dibekukan. Sekitar 70 miliar rupiah, 70 miliar, jika bisa mendapatkan kembali 70% dari 100 miliar. Apa kita bisa langsung mengajukan penyitaan aset? Kejaksaan sudah memprosesnya. Besok pagi rekening itu akan dibekukan. Harapan mulai muncul. Dan Budi Ruth, ada satu kabar baik lagi. Apa itu? Tahu Indonesia Investment Partners? Perusahaan investasi bio terbesar di negara ini. Tahu. Sangat terkenal di industri ini. Mereka sedang meninjau teknologi paten perusahaan kita. Mereka menilai lini produk obat baru yang dikembangkan Ibu Dirut sangat menjanjikan.
Pak Hermawan menyerahkan dokumen, surat permintaan peninjauan investasi. Mereka yang menghubungi kita lebih dulu. Aku terkejut melihat dokumen itu. Peninjauan investasi 150 miliar? Iya. Itu artinya mereka mengakui nilai teknologi paten kita. Terutama pada kandidat obat anti kanker yang terakhir kali dikembangkan Ibu Dirut. Itu adalah obat baru yang diteliti ibuku sampai sesaat sebelum ia pingsan. Tapi ada satu syarat. Apa itu? Sengketa manajemen harus diselesaikan. Proposal akuisisi dari Sentosa Pharma harus ditarik. Dan kasus penggelapan harus selesai sebelum mereka mau berinvestasi. Ternyata tidak mudah. Tinggal 3 hari lagi. Sampai keputusan Dewan Direksi. Bu Dirut, jangan menyerah. Semua karyawan percaya pada Ibu. Malam itu, dalam perjalanan pulang, sebuah pesan masuk ke ponselku. Ibu Dewi, saya Agus dari bagian produksi Jaya Medica. Hari ini kami, para karyawan, berkumpul. Kami memikirkan apa yang bisa kami lakukan. Mungkin kecil, tapi kami ingin membantu. Seluruh karyawan, aku membuka foto yang terlampir. Para karyawan sedang berkumpul. Memegang spanduk bertuliskan, "Selamatkan Jaya Medica." Air mataku menetes. Aku sadar sekali lagi, aku tidak sendirian. Warisan terbesar yang ditinggalkan ibuku adalah orang-orang ini. Keesokan paginya, ada telepon dari kejaksaan. Ibu Dewi, rekening Bagus Santoso, sebesar 70 miliar sudah berhasil dibekukan. Benarkah? Iya. Dan ada temuan tambahan. Kami juga menemukan rekening atas nama Rani Puspita. Akhirnya aku punya senjata untuk melawan. Aku segera mengadakan rapat Dewan Darurat. Bapak-bapak, ada kabar baik. Ketua Dewan Direksi tampak heran. Kabar apa? Kita berhasil mengamankan kembali dana penggelapan sebesar 70 miliar. Kejaksaan telah membekukan rekeningnya. Ruangan menjadi riuh. Dan Indonesia Investment Partners telah mengirimkan surat penawaran investasi sebesar 150 miliar. Pak Hermawan membagikan dokumen yang telah disiapkan kepada para direksi. 70 miliar kembali dan investasi 150 miliar. Berarti kita bisa menormalkan perusahaan? Seorang direktur bertanya dengan takjub. Benar. Tapi ada syaratnya. Kita harus menolak proposal akuisisi dari Sentosa Pharma. Ketua Dewan Direksi tampak bimbang. Tapi Sentosa Pharma itu pasti, sementara investasi ini masih belum pasti, kan? Saat itulah aku mengeluarkan USB. Jika bapak-bapak mendengarkan ini, pikiran Anda akan berubah. Suara percakapan suamiku dan Rani terdengar dari speaker. Kalau ibu mertua mati, perusahaan ini jadi milik kita. Dewi itu bodoh. Dia tidak akan tahu. Aku menikahinya dari awal juga dengan perhitungan. Ekspresi para direksi berubah menjadi ngeri. Kita tidak bisa menyerahkan perusahaan kepada orang-orang seperti ini. Apakah bapak-bapak pikir mereka akan menjamin pekerjaan Anda semua setelah akuisisi? Apakah mereka akan melindungi Jaya Medica? Orang-orang ini adalah monster yang mengorbankan 300 karyawan Jaya Medica dan keluarga mereka demi mencapai tujuan mereka sendiri. Ketua Dewan Direksi menghela napas panjang. Kita akan melakukan pemungutan suara. Siapa yang setuju untuk menolak proposal akuisisi Sentosa Pharma? Satu persatu tangan terangkat. Keputusan itu bulat. Jaya Medica harus dijaga dengan cara Jaya Medica, kata ketua, dan semua orang mengangguk. Setelah rapat selesai, aku mengirim email ke seluruh karyawan. Keluarga besar Jaya Medica, kita akan mengubah krisis ini menjadi peluang. Ini semua mungkin berkat kalian. Mari kita ciptakan masa depan baru bersama. Direktur Utama, Dewi Lestari. Serangan balik telah dimulai. 3 bulan kemudian, di pengadilan. Hari putusan akhirnya tiba. Aku duduk di ruang sidang bersama para karyawan Jaya Medica. Di seberang, ada suamiku, ibu mertuaku, dan Rani. Suamiku masih menunjukkan ekspresi percaya diri, seolah ia yakin akan dibebaskan. Terdakwa Bagus Santoso, Ratna, dan Rani Puspita, silakan berdiri. Suara hakim yang hikmat menggema di ruang sidang. Para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersekongkol menggelapkan dana PT Jaya Medica sebesar 100 miliar rupiah. Wajah suamiku mengeras, terutama terdakwa Bagus Santoso, dengan menggunakan posisinya sebagai kepala tim akuntansi, secara terorganisir memimpin kejahatan.
Dan setelah bercerai mencoba mengakuisisi perusahaan korban, perbuatannya sangat tercela. Ibu mertuaku tampak panik. Terdakwa Rani Puspita juga sebagai penanggung jawab akuntansi secara aktif terlibat dan menjalin hubungan tidak pantas dengan terdakwa lain untuk melancarkan kejahatannya. Rani menundukkan kepalanya. Oleh karena itu, pengadilan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Bagus Santoso, pidana penjara selama 7 tahun. Suamiku terhuyung. Terdakwa Ratna, pidana penjara 1 tahun 6 bulan dengan masa percobaan 3 tahun. Ibu mertuaku menangis histeris. Dan terdakwa Rani Puspita, pidana penjara selama 5 tahun. Ruang sidang menjadi riuh. Selain itu, para terdakwa secara tanggung renteng diwajibkan membayar ganti rugi sebesar 100 miliar rupiah. Suamiku berteriak, "Yang mulia, ini tidak benar. Saya hanya berinvestasi." Terdakwa harap tenang. Saat keluar dari gedung pengadilan, para karyawan bersorak. "Bu Dirut, kita menang. Keadilan masih ada." Aku menangis bahagia bersama mereka. 1 tahun kemudian, di acara peluncuran obat baru PT Jaya Medica, di hadapan ratusan tenaga medis dan investor, aku naik ke atas panggung. "Selamat pagi. Saya Dewi Lestari, Direktur Utama PT Jaya Medica." Tepuk tangan membahana. Obat baru yang akan kami perkenalkan hari ini adalah obat anti kanker yang diteliti oleh almarhumah Ibu Kartika Wijaya hingga akhir hayatnya. Foto ibuku muncul di layar. Hasil uji klinis menunjukkan efektivitas 2 kali lipat dibandingkan obat yang ada, dengan efek samping yang berkurang setengahnya. Para hadirin berdecak kagum. Obat ini dijadwalkan akan diluncurkan tahun depan, dengan perkiraan penjualan tahunan lebih dari 1 triliun rupiah. Direktur dari Indonesia Investment Partners tersenyum puas. Dan yang terpenting, kami menamai obat ini, Kartika. Diambil dari nama almarhumah Ibu Kartika Wijaya. Mata para karyawan tampak berkaca-kaca. Setelah acara selesai, aku mengunjungi makam ibuku. "Bu, kita berhasil." Angin musim semi yang hangat berhembus. Jaya Medica sekarang benar-benar menjadi perusahaan farmasi yang punya masa depan. Di samping nisan, ada pohon sakura yang baru ditanam. Para karyawan menanamnya untuk mengenang ibu. Dan Bu, Citra sekarang sudah masuk SD, dia tumbuh menjadi anak yang kuat. Angin meniup kelopak bunga sakura. "Suami, maksudku?" "Mantan suamiku Bagus sedang menjalani hukumannya. Kuharap suatu hari nanti ia akan menyesal. Aku sudah memutuskan untuk tidak membencinya lagi." Saat itu, seseorang mendekat. "Bapak Hermawan." "Bu Dirut, terima kasih telah menjaga posisi ini dan melindungi Jaya Medica serta semua karyawannya." Aku menatap makam ibuku. "Bu, aku telah meneruskan posisimu. Aku bisa melakukannya. Kan?" Sehelai kelopak sakura jatuh lembut di bahuku. Seolah ibuku sedang menepukku. Saat kembali ke kantor, semua karyawan telah berkumpul. "Selamat, Bu Dirut." Sebuah spanduk besar tergantung. "Masa depan baru Jaya Medica, bersama Bu Dirut Dewi Lestari." Aku berdiri di hadapan mereka. "Ini semua mungkin berkat kalian. Tolong tetaplah bersama saya." "Tentu saja. Kita ini Jaya Medica," seru Pak Budi dari bagian keuangan. "Benar. Ini perusahaan yang kita selamatkan bersama." Timpal seorang kepala bagian produksi. Aku tersenyum. "Kalau begitu, bagaimana kalau hari ini kita makan-makan? Saya yang traktir." "Wah, Bu Dirut terbaik." Sorak-sorai karyawan memenuhi kantor. Malam itu, saat pulang, aku memeluk Citra. "Ibu, kenapa hari ini senang sekali?" "Iya, ada hal baik yang terjadi pada ibu." "Aku juga. Hari ini di sekolah aku dapat banyak teman baru." "Benarkah?" "Hebat sekali anak ibu." Citra mencium pipiku. "Aku sayang ibu, ibu juga sayang Citra." Bintang-bintang bersinar di luar jendela. Aku percaya, ibuku telah menjadi salah satu bintang itu dan sedang menjaga kami. Masa depan Jaya Medica kini benar-benar cerah. 2 tahun kemudian, musim semi. Bunga sakura di halaman depan laboratorium Jaya Medica mekar sempurna. 3 tahun telah berlalu sejak ibuku meninggal. Banyak yang telah berubah. Jaya Medica kini telah tumbuh lebih besar dari saat ibuku masih ada. Jumlah karyawan meningkat dari 300 menjadi 500.
dan omzetnya naik 2 kali lipat. Aku masih menjabat sebagai direktur utama, meneruskan cita-cita ibuku. Ibu, di sini. Citra berlari sambil melambaikan tangan. Sekarang ia sudah kelas 3 SD, terlihat lebih dewasa. Citra, sudah pulang sekolah? Iya. Tadi di pelajaran seni aku menggambar ibu. Citra menunjukkan gambarnya. Sosokku yang mengenakan jas lab putih sedang tersenyum. Ibuku adalah direktur utama Jaya Medica. Katanya dengan bangga. Aku memeluknya. Kelopak sakura berjatuhan di atas kami. Bu, nenek pasti melihat kita dari langit, kan? Tentu saja. Dan beliau pasti sangat bangga. Aku menggandeng tangan Citra dan masuk ke laboratorium. Di lobi, terpajang foto ibuku. Pendiri PT Jaya Medica, Kartika Wijaya. Di bawahnya, tertulis dengan huruf kecil, Jaya Medica bukan tentang angka, tapi tentang manusia. Kata-kata yang ditinggalkan ibuku itu kini menjadi filosofi manajemen Jaya Medica. Hari ini pun, Jaya Medica terus melangkah menuju masa depan yang lebih baik. Meneruskan semangat ibuku, menciptakan obat untuk kemanusiaan. Hadirin sekalian, kisah Dewi berakhir di sini. Pengkhianatan dan keputusasaan yang ia alami, serta prosesnya untuk bangkit kembali. Apakah Anda juga sedang melewati masa-masa sulit? Adakah saat di mana Anda ingin menyerah? Ingatlah, setelah malam yang paling gelap, fajar pasti akan datang. Dan di samping Anda, ada orang-orang yang percaya dan mendukung Anda. Semoga kisah Dewi dapat memberikan sedikit penghiburan dan harapan. Jika kisah hari ini berkesan di hati Anda, jadwalkan pertemuan kita berikutnya dengan menekan tombol subscribe dan notifikasi. Teater kisah kita akan kembali, dan silakan bagikan perasaan dan pikiran Anda setelah mendengar cerita hari ini di kolom komentar.